Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bilangan bulat. Bagi kalian yang masih belum paham, silahkan kalian bisa WA Bu Tia untuk menanyakan bagian mana yang belum paham. Baik yang kemarin ataupun yang nanti akan kita pelajari bersama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, dalam melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Maksudnya apa, Bu? Ya, kita lihat ke contohnya saja. Nah, di sini Bu Tia punya soal, hitunglah hasil dari 4 ditambah 2. Nah, kita akan mengerjakan dengan menggunakan cara model mobil bergerak. Nah, di sini Bu Tia sudah punya garis bilangannya. Dan nanti setiap mau melakukan operasi, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan, kita harus mulai dari 0. Jadi awal bergerak itu di 0. Nah, setelah itu soalnya kita lihat, oh, hitunglah hasil dari 4. Berarti 4 ini positif atau negatif? Positif. Jadi dia geraknya ke kanan atau ke kirinya 0? Ya, jadi dia bergerak ke sebelah kanannya 0. Sejauh 4 satuan. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi mobil bergerak dari 0 menuju 4. Setelah itu apa? Ditambah 2. Nah, tambah ini penjumlahan. Berarti lanjut ke kanan atau belok ke kiri. Lanjut ke kanan sejauh 2 satuan. Jadi mobil berjalan, hasilnya ada di 6 satuan. Jadi hasil dari 4 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh soal lain, kalau ini mudah ya. Contoh soal lain yang nomor 2, hitunglah hasil dari negatif 3 ditambah 4. Nah, di sini juga Bu Tia sudah punya garis bilangannya. Dimulai dari 0. Negatif 3 berarti ke kanannya 0 atau ke kirinya 0? Ya, kita bergerak ke kiri 0 sejauh 3 satuan. Karena soalnya 3 ya. Sejauh 3 satuan dari 0 sampai ke negatif 3. Jalanlah mobilnya. Setelah itu ditambah 4. Nah, kalau ditambah ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Jadi mobilnya harus putar balik. Jadi ke kanan. Ke kanan sejauh berapa ini? Sejauh 4 satuan. Berarti mulai dari negatif 3, dimulainya dari berhenti ya. Dari negatif 3, 4 satuan ke sebelah kanan, berarti 1, 2, 3, 4. Oh, mobil berhenti pada 1 satuan. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat ini ada 4. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B itu nanti sama dengan B plus A. Contohnya apa? Misal A sama dengan 6, B-nya sama dengan 5. 6 ditambah 5, 11. Nah, yang di sini B plus A dibalik.
Nah, sekarang berarti 5 ditambah 6, hasilnya 11. Oh, ternyata tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Selanjutnya, yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A ditambah dalam kurung B plus C itu nanti sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Coba kita buktikan. Misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3. 1, 2 ditambah 3, karena dalam kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 1, hasilnya 6. Nah, yang ini A ditambah B dulu. A-nya 1 ditambah 2, 3. Ditambah C-nya 3, hasilnya 6. Oh, sama. Jadi inilah sifat asosiatif. Selanjutnya, unsur identitas. Terdapat bilangan 0, sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku A plus 0 sama dengan A. Jadi, kalaupun ditambah 0, semua bilangan yang dijumlahkan dengan 0, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Contoh, A-nya 1 ditambah 0, hasilnya 1. Misal Butia punya 100 ditambah 0, hasilnya pun akan 100, akan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan unsur identitas. Dan yang keempat yaitu bilangan lawan terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A memiliki lawan yang ditulis negatif A. Karena A ditambah negatif A maka hasilnya akan 0. Sedangkan lawan dari negatif A adalah negatif dalam kurung negatif A. Namun, kita tahu bahwa A juga lawan dari negatif A. Jadi, negatif A sama dengan A. Nah, ini operasi double seperti ini. Nanti kita akan lebih perdalam pada materi pengurangan bilangan bulat. Oke? Ya, kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Nah, dalam melakukan operasi pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya, di sini Butia punya soal, hitunglah hasil dari negatif 4 dikurangi 2. Nah, di sini Butia akan melakukan operasi pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan model mobil bergerak. Dan di sini Butia sudah punya garis bilangannya. Nah, untuk mobil ini kita harus mulai awal semua dimulai dari titik 0. Ya. Dan di sini soalnya, hitunglah hasil dari negatif 4. Negatif 4 berarti dia ke sebelah kiri 0 atau sebelah kanan 0. Nah, kita akan bergerak ke sebelah kiri 0 sejauh 4 satuan. Nah, jadi dimulai dari 0 menuju negatif 4 ke sebelah kiri karena negatif. Oke, selanjutnya dikurangi 2. Dikurangi berarti ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Kurang, negatif berarti dia ke sebelah kiri sejauh 2 satuan. Dari negatif 4 menuju 2 satuan ke sebelah kiri. Berhenti di negatif 6. Jadi berawal dari 0 menuju negatif 6. Maka negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, kalau Butia punya contoh yang lain. Misal seperti ini. Hitunglah hasil dari 3 dikurangi negatif 3.
Ya, 3 dikurangi negatif 3. Ini kok ada 2 operasi, ada negatif, negatif lagi, atau dikurangi negatif. Seperti apa cara mengerjakannya? Mari kita kerjakan bersama. Nah, di sini Putih sudah punya garis bilangan. Berawal di 0. Sekarang soalnya adalah 3. Berarti ke sebelah kanan 0 atau ke sebelah kiri 0? Ke sebelah kanan 0 sejauh 3 satuan. Ya, jadi dari 0 menuju 3. Selanjutnya dikurangi. Nah, kalau dikurangi berarti dia ke sebelah kiri. Berarti mobilnya harus putar balik ke sebelah kiri. Tetapi kok di sini ada negatif? Oh, berarti dia harus mundur sejauh 3 satuan. Ya, jadi kalau misal ada 2 operasi seperti ini, yang pertama dilakukan adalah putar mobilnya. Selanjutnya negatif, berarti dia mundur sejauh, soalnya ini sejauh 3 satuan, berarti ini mundur sejauh 3 satuan. Dari 3 menuju 6, karena 3 satuan ya, 1, 2, 3. Jadi dimulai dari 0 sampai ke 6 satuan. Maka hasil dari 3 dikurangi negatif 3 adalah 6 satuan. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan ke perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat atau perkalian ini merupakan penyederhanaan operasi penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Maksudnya gimana? Gini, misalkan 5 ditambah 5 ditambah 5 itu sama dengan 3 kali 5. Yaitu penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau kita terapkan atau kita masukkan dalam garis bilangan, maka mobil berjalan mulai dari 0 selalu ya. Nah, selanjutnya ditambah 5 satuan ke depan, berarti jadi 5. Terus dari 5 ini ditambah 5 lagi ke depan, jadi 10. Selanjutnya tambah 5 lagi menjadi 15. Jadi 3 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali, yaitu 15. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk perkalian 2 bilangan bulat, nanti kalau kalian menemukan 2 bilangan bulat yang dikalikan, misal bilangan yang pertama itu positif, bilangan yang kedua itu positif. Berarti positif kali positif hasilnya pasti positif. Nah, kemungkinan yang kedua, bilangan pertamanya positif dikalikan bilangan keduanya negatif, maka hasilnya negatif. Bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, nanti kemungkinan lagi ada bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif dikalikan, hasilnya maka akan positif. Wah, Bu, kalau nginget-nginget kayak gini susah. Nah, kita terapkan di dalam ibadah kita. Yang pertama, bilangan positif, berarti kita itu melaksanakan. Yang bilangan keduanya itu perintah. Jadi kita melaksanakan perintah, maka kita akan mendapat pahala. Itu positif kan? Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, kalau positif dikali negatif, berarti positifnya kita melaksanakan. Bilangan keduanya kok larangan. Nah, kita melaksanakan larangan, maka akan mendapatkan dosa. Dosa itu kita ibaratkan negatif. Nah, yang
kemungkinan yang selanjutnya. Negatif, kita meninggalkan yang positif. Apa itu positif? Perintah. Kita meninggalkan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kita meninggalkan larangan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi, sebaik-baiknya manusia itu yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu kalau diterapkan dalam beribadah kita, ya. Oke, insya Allah di sini paham, diingat-ingat, ya. Selanjutnya yaitu sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Sama seperti tadi yang di penjumlahan, perkalian pun mempunyai sifat-sifat operasi. Yang pertama adalah sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, A-nya itu 6, B-nya itu 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, ini B-nya dulu. B-nya 5 dikali A-nya 6 pun sama hasilnya 30. Sehingga inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Ada lagi sifat asosiatif, yaitu untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Dalam kurungnya itu B dan C. Berarti 3 dikali 4. Maaf, ini kali ya, bukan ditambah ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 baru dikalikan 2, hasilnya 24. Sedangkan yang sebelahnya ini 2 dikali 3, hasilnya 6, baru dikali 4, hasilnya pun sama 24. Jadi inilah yang dinamakan sifat asosiatif. Nah, ini Butia ganti dulu. Ini kali, bukan tambah. Ya. Nah, gini. Oke, silakan dicatat kalian di buku catatan kalian. Jadi kalian punya bahan untuk belajar, ya, punya materi untuk belajar. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah unsur identitas. Kalau tadi dalam penjumlahan unsur identitasnya itu terdapat pada bilangan 0. Kalau perkalian terdapat bilangan 1. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku A dikali 1 sama dengan A. Contoh, A-nya misalkan 8. 8 dikali 1 hasilnya pun tetap dirinya sendiri. Mau dikali berapapun, dengan 1 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, selanjutnya yang keempat, sifat distributif. Nah, ini juga ada kesalahan lagi nih. Nah, sifat distributif kalau di penjumlahan dan perkalian itu digabungkan menjadi 1. Nah, di mana setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B plus C. Oh, enggak deh, benar. Sama dengan A dikali B, nih, A dikali B ditambah A dikali C. Ya, jadi depan kali depan ditambah depan dikali belakang. Jadi kalau yang ini contohnya 2 dikali 3 ditambah 4, maka 2 dikali 3 dulu, hasilnya 6, ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini tandanya penjumlahan. 2 dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 6 ditambah 8 hasilnya 14. Seperti
Seperti itu ya. Itulah yang dinamakan sifat distributif. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Nah, dalam pembagian bilangan bulat itu merupakan lawan dari operasi perkalian. Jadi, jika perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan angka yang sama, pembagian itu merupakan pengurangan berulang dengan angka yang sama. Kalau perkalian itu dengan penjumlahan, kalau pembagian itu dengan pengurangan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, misalkan Butia punya soal hitung hasil dari 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. Nah, kita terapkan atau kita masukkan dalam garis bilangan. Sekarang, yang pertama, yang ditanyakan adalah 12-nya. Berarti 12 ini merupakan awalnya. Dibagi 3, berarti, nah, ini 3, 1, 2, 3. 12 dikurangi 3, hasilnya 9. Ke kiri ya, dikurangi ya. Ini 1 lompatan. Selanjutnya dikurangi 3 lagi, karena ini dibagi 3. Jadi, 1, 2, 3. Ke sebelah kiri, 3 angka lagi. Jadi, inilah yang lompatan kedua. Selanjutnya sama, lompatan ketiga. Selanjutnya sama sampai ke 0. Berarti ini terakhir, 4. Jadi, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Mudah ya? Nah, sekarang yang harus ada latihannya, yaitu pembagian bersisa. Maksudnya gimana, Bu? Nah, contoh. 100 dibagi 6. Kita pakai porogapet. 100 dibagi 6. Sama dengan 1 dibagi 6 nggak bisa. Berarti kita pakai 0 di belakangnya. Jadi 10 dibagi 6, 1 ya. 1 dikali 6 sama dengan 6. Karena kalau dikali 2, hasilnya 12, kurang. Nah, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 bisa dibagi 6? Nggak bisa, berarti kita minta 0 yang di atas. Jadi 40 dibagi 6 sama dengan yang 6, yang paling mendekati. Karena 6 dikali 6 hasilnya 36. Kita kurangi. Sisanya adalah 4. Nah, di sini udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi kalaupun kita mau naikkan, di sini harusnya ada koma. Tetapi dalam pembagian bersisa ini yang kita butuhkan adalah ini. Jadi 100 dibagi 6 adalah 16, sisa 4. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di LKPD. Apabila kalian masih belum paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Butia. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.